masakan nggak enak banget ya, Bapak. Cabenya pedes masuk, oke. Jadi, tentunya kita pelajari nih, apa sih yang menyebabkan seseorang itu mengalami nyeri lutut ya, atau kalau dia berlanjut bisa menjadi peradangan yang kita sebut dengan osteoartritis. Keluhannya paling sering adalah nyerinya lututnya terasa nyeri. Kita belajar mulai dari trauma, kelebihan berat badan, overuse ya, penggunaan sendi lutut yang berlebihan, faktor usia, di mana dari 4 faktor ini ada 2 faktor yang nggak bisa kita kendalikan atau nggak bisa kita kontrol, yaitu apa? Usia sama trauma, ya. Usia sama trauma nggak bisa kita kontrol, betul ya Bapak Ibu? Iya, kalau udah bertambah umur, ya memang udah menjadi resiko gitu ya. Atau trauma, kita udah pernah masa lalu pernah trauma, pernah cedera, pernah jatuh, mau tidak mau kita beresiko. Tapi 2 faktor lain kita bisa kelola, yaitu kelebihan berat badan dan penggunaan yang berlebih. Kita bisa mengurangi penggunaan sendi kita yang nggak terlalu, intensitasnya berat dan bisa mengurangi kelebihan berat badan, ya. Dan setiap dari penurunan 5 sampai 10% berat badan kita akan mengurangi 30 sampai 50% nyeri lutut tersebut, ya. Dan apalagi kalau olahraga ini, dikombinasikan pada saat program turun berat badannya. Jadi akan jauh lebih, menguatkan si persendian itu sendiri. Kemudian apalagi, setiap 1 kilogram kelebihan dari berat badan normal kita, itu seakan kita menambah beban, ya. Jadi kalau kita misalnya Bapak Ibu ya, harusnya berat badan kita di rentang normal itu misalnya sampai 65 kilogram misalnya. 65 kilogram sampai, 60 sampai 65. Kelebihan satu aja jadi 66, itu sendi kita kayak nambah beban tubuh kita itu 5 kilogram. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita kelebihannya 2 kilogram, ya, ini kita seperti kita ada tambahan ngangkat beban, itu iya, baik. Ya, nanti Fauzan berikutnya ya. Ya, insya Allah nanti saya akan translate-kan ya. Ini akan menambah sekitar kalau kelebihan 2 berarti sekitar 10 kilogram. Kebayang ya Bapak Ibu kalau kita kelebihan berat badannya itu berkilo-kilo. Waduh ya. Jadi semakin kita bisa menurunkan berat badan kita, maka akan, fungsi maupun nyerinya itu akan jauh lebih baik ya. Nah, kemudian pada penderita yang obesitas sendiri, banyak orang yang akhirnya sulit untuk turun berat badan Bapak Ibu ya. Kenapa? Mereka udah coba olahraga berat kadang sulit, udah nyeri. Diet makanan mereka juga udah coba tapi nggak berhasil. Karena ternyata banyak dari penderita yang kelebihan berat badan ini mengalami stagnase limfatik. Heeh. Ya, ya, Mas. Ya, nanti. Soalnya aku yang kita gajah lagi dulu kok. Yang saya agak naik turun ya, mohon maaf ya. Oke, saya ulang lagi. Ya, ini ya. Jadi, apa namanya, ketika seseorang yang kelebihan berat badan ini Bapak Ibu ya, ada lemak berlebih terutama di daerah perut ya, yang kita namakan obesitas sentral, ini mengakibatkan suatu kondisi yang akhirnya limfatik kita tertekan, ya. Limfatik kita tertekan dan alirannya menjadi terganggu. Padahal salah satu daripada fungsi limfatik ini adalah fungsinya banyak nih Bapak Ibu nih ya, boleh dibaca di sini. Mohon maaf nih sekali lagi masih bahasa Inggris ya. Dia punya fungsi untuk menyerap lemak, fat absorpsi. Terus ada metabolisme kolesterol, termasuk regulasi dan modulasi dari respon imun adaptif. Dan termasuk di sini clearance inflammatory cytokine. Jadi Bapak Ibu, lemak yang berlebih di daerah perut itu identik dengan mengeluarkan bahan aktif yang kita namakan sitokin proinflamasi.
Nah, sitokin proinflamasi ini menyebabkan peradangan di berbagai tubuh kita, terutama organ-organ penting kita, jantung dan pembuluh darah, kemudian organ-organ lainnya. Makanya kenapa ketika limfatik ini, ketika lemaknya berlebih, sitokinnya meningkat, kegagalan atau disfungsi daripada fungsi limfatik yang harusnya dia bisa membersihkan sitokin inflamasi, ini juga sangat berkurang, ya. Efeknya apa? Efeknya akhirnya adalah nih, ya, tubuh makin sulit untuk membuang sisa sampah tersebut, lemak-lemaknya, terjadilah lingkaran setan. Makin gemuk, makin mampet, makin sulit untuk turun atau susah untuk kurusnya. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu dari diagram ini, ya, simpel sekali Bapak Ibu bisa belajar dari sini bahwa apapun tantangan manusia modern kita nih, pola hidup kita yang kurang baik ini, semuanya beresiko atau mengakibatkan peningkatan dari kejadian obesitas maupun obesitas sentral, Bapak Ibu ya. Dan ketika kita meningkat penumpukan lemaknya di area perut, ini akan memicu berbagai hal nih ya. Ada terjadi risiko kesehatan, inflamasi meningkat, dan juga kalau sehubungan dengan nyeri lutut tadi, berat badan berlebih menjadi beban untuk lutut tentunya, akhirnya kita menjadi berisiko untuk nyeri lutut. Nah, bagaimana cara kita menanganinya dengan program Ayo Pro ini? Kita lakukan secara komprehensif ya Bapak Ibu, di mana di sini kami punya program 5P dan 4C dengan konsep yang meriset tubuh bukan hanya dari pola makan, tapi kita belajar dari mindset-nya dulu. Mindset-nya, pola makannya, pergerakannya, tubuh yang mudah bergerak, kemudian limfatiknya dilancarkan, pemulihannya, dan perlu keberlanjutan atau 4C. Confidence, consistent, community, dan cash. Dan ini yang kami fasilitasi dengan komunitas kami, Bapak Ibu. Setiap orang yang menjalankan program sehatnya harus punya percaya diri, Bapak Ibu, bahwa di level berapapun, di level apapun kesehatan kita, kita harus punya goal untuk meningkatkan level kesehatan kita. Mulai dari yang kalau kita sedang sakit, ya kita berusaha untuk menjadi tidak sakit. Kalau sudah tidak sakit, berusaha untuk menjadi sehat. Dan kalau sudah sehat, bukan hanya sekedar sehat, tapi juga bugar. Ya, dan ternyata komunitas jauh dari berbagai penelitian membuktikan peran komunitas akan sangat mendukung program ini menjadi apa ya namanya, keberlanjutannya itu dengan lebih baik ya. Karena merubah pola hidup itu Bapak Ibu nggak bisa edukasi dalam waktu seminggu 2 minggu. Kadang-kadang Bapak Ibu perlu berada di dalam komunitas orang-orang yang punya goalnya sehat ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi lihat di depan bahwa komunitas kami punya goal memang untuk membangun ya keluarga Indonesia yang sehat berdaya, bukan hanya sehat fisiknya, sehat mentalnya, tapi juga finansialnya ya. Nah, kita punya program yang kami namakan program Ayo Profit. Ini tagline-nya susut perut 5 cm 5 menit dalam waktu 5 hari ya. Program ini simpel sekali. Kenapa? Cukup dengan 3 langkah mudah, yaitu program ini membantu tubuh mengaktifasi kemampuan bakar lemak tubuh dengan cara yang sangat mudah. Pertama, yaitu adalah menggunakan smart device. Yang kedua, akan didampingi, bukan hanya edukasi, tapi pendampingan pola makan sehat dan nikmatnya, ya, dan tidak boleh kelaparan, harus happy, ya. Dan yang ketiga adalah olahraga yang sederhana, ya. Jadi ini akan programnya sangat cocok sekali untuk berbagai kondisi. Banyak yang bertanya, kalau udah nyeri lutut, apakah programnya bisa berhasil? Justru banyak sekali yang terbantukan, Bapak Ibu, ya. Karena cukup dengan olahraga sederhana pun kita atur pola makan, ada bantuan dari penggunaan device-nya yang memang membantu melancarkan limfatiknya ini Bapak Ibu, sehingga para peserta program bisa mendapatkan hasil. Jadi program Ayo Pro ini Bapak Ibu akan bekerja mulai dari pola makannya, pola istirahatnya, kurang geraknya diatasi, dan termasuk stres Bapak Ibu. Ini juga kita bantu, kenapa? Karena salah satu kandungan daripada device-nya itu gel, dia mengandung ashwagandha ekstrak yang bermanfaat sekali untuk efek
relaksasi, deep sleep ya, mengeluarkan hormon bahagia Bapak Ibu ya. Ya, jadi banyak orang yang kalau stres biasanya programnya malah mandek nggak jalan ya. Kalau programnya untuk turun berat badan itu sangat pengaruh juga dengan emosional. Bapak Ibu nanti bisa hadir di sesi besok mengenai edukasi pengaruh hormonal, stres pada program penurunan berat badan ya. Dan yang ketiga, program Ayo Pro dengan device-nya akan sangat membantu sekali stagnase sirkulasi limfatik yang menyebabkan disfungsi limfatik ini kita lancarkan. Dan keluhan-keluhan tambahan lainnya yang biasanya disertai akibat berbagai gangguan ini, contohnya nyeri lutut ya, kalau Bapak Ibu sudah ada nyeri lutut, maka device-nya pun bisa sangat membantu sekali untuk yang nyeri lutut. Kemudian apalagi, misalnya, berbagai kondisi ya, kalau sudah ada pengapuran dari pembuluh darah, aterosklerosis, pengerasan dari pembuluh darah, maka program ini pun juga akan sangat terbantukan sekali ya. Oke, kami menggunakan teknologi yang multifungsi, multitarget. Ini unik sekali karena kalau di klinik slimming mereka biasanya satu fungsi, alatnya juga besar dan tidak mobile, dan kita menggunakan device yang sudah diinovasi, diperkecil menjadi sebesar genggaman tangan, kemudian multi target tidak hanya untuk slimming, tapi bisa melancarkan aliran limfatik dan sirkulasi darah. Mikrocurrent yang ada di klinik-klinik slimming belum tentu bisa melancarkan aliran limfatik ya Bapak Ibu, dan juga mikrocurrent kita bisa untuk membantu mengatasi nyeri ya yang diakibatkan dari jaringan otot maupun fasianya. Jadi secara teknologi multifungsi multitarget ini besar dan banyak sekali manfaatnya untuk satu keluarga. Anda cukup punya satu alat, Anda bisa pakai sekeluarga. Jadi manfaat programnya untuk kesehatan, meningkatkan metabolisme lemak, menurunkan lingkar tubuh dan berat badan, membantu relaksasi otot, termasuk menguatkan otot. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang seperti banyak terbaring pasca stroke, itu kan ototnya melemah ya. Otot yang tidak dipakai akan mengecil. Nah, ini tentunya akan berisiko lagi kesehatan jangka panjang. Kita bisa gunakan device ini untuk pemulihan, menguatkan otot, termasuk untuk bisa juga mengurangi stretch mark dan selulit. Kemudian untuk kesehatan limfatiknya bisa melancarkan sirkulasi limfatik, detoksnya bisa Bapak Ibu gunakan. Anda misalnya merasa saya nggak berat-berat banget kok, saya di rentang normal masih oke. Saran saya tetap lakukan detox limfatik menggunakan device ini karena manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu. Kita tahu tadi fungsi limfatik adalah untuk saluran membuang sisa sampah metabolisme. Kalau di sana macet dan mampet, karena apa? Karena bisa jadi faktor umur ya, pola makan kita. Maka kita perlu 2 minggu sekali lakukan dengan detox limfatik ini ya. Dan ini juga bisa untuk mengurangi nyeri, juga bengkak, membantu kualitas tidur dan mood yang lebih baik. Jadi banyak sekali peserta program itu kalau udah pakai device ini kayak keranjingan, ya kok keranjingan. Soalnya habis pakai device itu badannya tuh seger, enak, betul nggak Bapak Ibu? Siapa di sini yang sudah rutin pakai device dan kalau alatnya ketinggalan itu rasanya, aduh gitu ya? Heeh. Ada? Melalui saluran ya, Ibu Nelly, kalau untuk, limfatik itu dia nanti muaranya tetap ke saluran pencernaan. Iya, betul ya. Balik lagi ke sana, nanti ada pembuangan juga sistemnya ke sana. Dibawa terus alatnya, betul ya. Dan bisa mendukung sistem imunitas tubuh. Nah, ini juga Bapak Ibu, dari berbagai jurnal bagaimana mikrocurrent ini punya manfaat untuk mengurangi nyeri sudah banyak dimanfaatkan. Nah, device-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Sebesar genggaman tangan, dia ada permukaan yang bergelombang, arusnya sifatnya adaptif mikrocurrent, jadi begitu ditempelkan dia akan auto adjust. Kalau device-device yang ada ratusan juta itu perlu training khusus karena perlu tahu di kisaran berapa. Kalau di sini Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing. Dia begitu ditempel, dia akan langsung tahu, oh kalau di kulit, di tangan, di sini berapa. Kalau di perut berapa, kalau di paha berapa. Jadi sangat-sangat nyaman, nggak berasa kesentrum,
tapi efektif gitu ya. Targetnya terapi menjadi efektif. Ya, kemudian apalagi? Nah, ini cara kerjanya buat Bapak Ibu yang tertarik, ingin tahu lebih lanjut secara pembuktian jurnal itu bagaimana ya, Dok? Nah, ya. Oke, Bapak Ibu, leader di komunitas kami namanya Dr. Tirta udah bikin buku nih ya, nyusun buku manfaat microcurrent terapi. Dan ini pun ber-ISBN ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nih kalau mau pengen tahu bisa tanya ke pengundang, bisa order buku ini, bisa buat baca-baca dulu ya. Monggo silahkan ya. Tapi saya rasa kalau sekarang mohon maaf waktunya nggak sempat, nanti kita bisa diskusi panjang kalau Bapak Ibu misalnya pengen tahu lebih lanjut yang dokter bisa tanyakan kepada ke pengundang link-linknya ya, atau bisa link jurnalnya ataupun bisa membeli buku ini ya. Nih bagaimana electrical effect daripada stimulasi elektrik lipolisis ya berpengaruh pada lipolisis daripada lemak visceral. Human white adiposa ini lemak visceral. Jadi kurang lebih cara kerjanya gini, tadi yang tanya-tanya tuh ya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi fatnya ini dari stimulus mikrocurrent memecah ion air merangsang mitokondria mensintesis ATP, dan ATP ini yang akan memakai banyak cadangan energi, terutama cadangan energi di visceral fat ya. Oke, ini juga bagaimana fungsi limfatik Bapak Ibu pada perannya pada lemak adiposa maupun pada kegemukan. Nah, ini dia Bapak Ibu, nanti akan ada gel dan serum yang digunakan, ada manfaatnya berbeda. Kalau untuk relaksasi, recovery otot, untuk limfatik yang sehat, untuk ini menggunakan yang gel. Bahkan bahan lotus corniculatusnya punya manfaat menstimulasi adiponektin untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan metabolisme lemak. Ya, ini ashwagandha ekstrak bisa untuk relaksasi. Oke. Ini hasil dari kemarin ya. Yang dokter seperti Dokter Nur Santi ya. Udah pejuang diet ya, sudah lama sekali beliau bilang, "Aduh Dokter Yulia, saya itu pejuang diet mulai dari diet sultan." Kemudian sampai beli ikut keanggotaan gym, udah gym, olahraga berat Bapak Ibu ya. Tapi nggak bisa turun, tapi habis itu naik lagi. Begitu menggunakan program ini 1 bulan, beratnya dari 74 turun ke 69, lingkar pinggangnya dari 94 ke 84, bahkan 1 bulan kemudian sudah jadi 79. Jadi ini sudah normal Bapak Ibu ya. Dan HbA1c-nya yang 7,8 jadi 5,8 ya. Ini juga testimoni dari Dokter Rini Sundari yang untuk nyeri ya. Saya itu Baik, saya mungkin langsung aja ke pertanyaan ya. Baik. Oke, saya langsung ke pertanyaan karena sudah mulai ramai di pertanyaan nih ya. Oke. Mbak Rosa Ocha, apakah bisa didemokan device-nya ya Dok biar ada gambarannya? Ibu Rosa, kalau untuk demonya bisa, mohon maaf. Kalau untuk demo nanti bisa tanyakan ke pengundang langsung ya. Kalau kita memang secara edukasi umum kita tidak memberikan demonya ya. Oke. Pertanyaan dari Pak Daru, apakah harus 5 menit setiap menggosok? Ya, tidak harus 5 menit, boleh 5-10 menit per area boleh Pak Daru. Kemudian kalau terlalu lama di satu daerah menggosoknya bagaimana? Selama gelnya cukup, karena efek sampingnya adalah iritasi. Dari jurnal ini, dari berbagai jurnal, ini cukup aman, sangat relatif aman. Kenapa? Rentang listrik mikrocurrent itu berada di rentang arus listrik fisiologinya normal tubuh Bapak Ibu. Jadi ciri-ciri manusia hidup itu memang ada arus listrik yang menjadi pengsinyalan seluler. Ya. Nah,
Jadi kalau justru tidak ada arus listrik itu tanda-tandanya manusianya nggak hidup gitu. Jadi ini sangat-sangat normal sekali. Ya, bedanya adalah karena kita menggerakkan arusnya dan ada apa ini ya, saya kasih lihat ada penampangnya yang memudahkan aliran limfatiknya menjadi terbuka. Ini istimewanya. Jadi beda dengan mikrokaren yang Bapak Ibu temukan di luar sana. Jadi kalau Bapak Ibu mau compare dengan mikrokaren di luar sana ya memang beda juga. Makanya kenapa teknologi ini kami patenkan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu belum tentu bisa menemukan yang serupa. Kenapa? Karena ini kita patenkan, ini ya, saya kasih lihat permukaan penampangnya ini. Nah, ini. Jadi yang namanya limfatik kita Bapak Ibu bentuknya itu seperti ini. Ada katup-katupnya ya. Tadi kita lihat ya. Di mana tadi ya? Oke, sebentar. Saya mau ambil gambarnya Dokter Ika sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ya, yang sebelah kanan bawah itu ada lymphatic vessel, pembuluh limfatik kita seperti ini. Dia berbentuk katup-katup, ada katupnya, enggak kayak pembuluh darah yang seperti sekali pompa jantung dia langsung mengalir ke seluruh tubuh. Limfatik enggak begitu. Dia ada katup-katupnya dan arusnya itu satu arah ya. Saya balik lagi ke sini. Sehingga ketika alat ini kita gosokkan, dan alat ini unik karena permukaannya ini penampangnya bergelombang, ada bahan anoda yang bergelombang. Sehingga dia akan sangat baik sekali membuat ketika dilewatkan di permukaan kulit, permukaan limfatik kita itu aliran limfatiknya menjadi terbuka. Jadi terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Ini sangat fisiologi sehingga akhirnya arusnya juga bekerja mendorong si cairan, move the liquid. Ya, kebayang ya Bapak Ibu, sudahlah permukaannya bisa membuat katup limfatik kita terbuka, ditambah dengan gerakan mendorong ke arah muara limfatik, akhirnya limfatik kita menjadi lancar. Nah, ditambah lagi ada kandungan gelnya. Nih, Bapak Ibu, kandungan gel ini pun dipatenkan oleh perusahaan ini ya, Bapak Ibu. Ini ada bahan Lotus corniculatus, ada ashwagandha ekstrak ya, ada Cryptimum maritimum, bahkan dari saintis penemunya menyebutkan ada beberapa bahan yang mereka rahasiakan karena mereka patenkan, tapi ada salah satu bahan yaitu adalah nitric oxide. Nah, nitric oxide ada pencampurnya di dalam gel yang memudahkan akhirnya kapiler pun itu menjadi lebih permeable sehingga bahan-bahan itu menjadi lebih mudah untuk bisa diserap. Jadi kalau menyangkut ke pertanyaan tadi, kalau kelebihan bagaimana gitu ya dari Pak Daru Kintoko ya. Ya, selama gelnya cukup maka efek samping itu adalah iritasi. Pernah jatuh dan sendi bahu kalau digerakkan seperti bunyi. Ya, nanti akan diajarkan Pak Daru, ya. Satu gel dan satu serum. Nanti juga akan dijelaskan lebih detail di program onboarding. Program onboarding kita di tanggal 2, jadi ini tanggal 2 hanya yang sudah datang alat. Jadi Bapak Ibu mungkin saya perlu mengumumkan sedikit informasi bahwa peserta program hanya yang sudah punya alat. Kami akan bedah dan buka programnya, semua diajarkan, itu sekitar training 2,5 jam, khusus pengguna program di tanggal 2, tapi yang bisa bergabung hanyalah pemilik program saja, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu order sekarang, kemungkinan mungkin ya sesegera mungkin aja agar barangnya cepat sampai dan nanti Bapak Ibu akan bisa ikut di kelas berikutnya. Karena sebulan kita hanya buka 2 kali kelas untuk onboarding ini, untuk training baru kepada para pemilik program di tanggal 2 dan di tanggal 16. Sebulan hanya 2 kali batch. Oke. Gangguan mental, ya. Sebenarnya kalau gangguan mental sendiri, kalau saya tergantung ya Dokter Martinus, gangguan mental ini kelasnya yang bagaimana nih, karena gangguan mental banyak sekali ya. Mungkin kalau dari yang ringan seperti stres ya, insomnia, sulit tidur,
Ya, atau itu yang ringan mungkin terbantukan ya, heeh. Lalu kalau dia sudah gangguan mentalnya yang perlu obat-obatan, apakah device ini berguna? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Pada dasarnya, kita itu meskipun ada gangguan mental, kita perlu pikirkan juga kesehatan fisiknya, ya. Biasanya mereka saling terpengaruh, kalau gangguan mentalnya cukup berat, biasanya fisiknya pun juga menurun. Nah, salah satu fungsi kita dengan AyoPro ini apa? Menyehatkan minimal fisiknya. Jangan sampai udah gangguan mental, tambah lagi fisiknya juga buruk, imunnya buruk, yang lain masalah kesehatannya buruk, tentu akan menjadi beban bagi, keluarga, ya. Betul ya, Dokter Martinus? Jadi kita berkesinambungan, ya. Apakah membantu atau tidak? Saya rasa kita belum pernah ada penelitian ke sana. Seperti itu, Dokter Martinus. Cara penggunaan dan cara gosok di tingkat areanya kan berbeda. Ibu Nelly sudah punya. Oke. Ibu Nelly kalau nanti begitu sampai, langsung japri ke pengundang agar didaftarkan di program onboarding di tanggal 2. Ya, pendaftaran terakhir hari ini. Karena Bapak Ibu nanti selain masuk ke dalam grup, Anda akan dapat aplikasi Smart Coaching. Ya, jadi kita pendaftarannya karena bersama-sama jadi nggak boleh sampai telat ya. Oh, ini nggak ada radiasinya, Mbak Teteh Isti ya. Teteh Isti ini nggak ada radiasinya, aman dari radiasi ya. Ya, Mbak Ratna barangkali kalau terasa nyeri ya mungkin bisa dengan olahraga air ya. Olahraganya bisa dengan nge-gym, duduk, nggak banyak menggunakan yang beban kaki, latih yang otot ya. Malah untuk OA banyak yang kita bisa lakukan di gym, tidak semua olahraga gym itu kita harus tinggal nanti dilatih yang, bagian upper gitu ya, Ya, kalau osteoporosis dia pengapuran Ibu Ratu, ya. Kalau osteoartritis dia peradangan, ya, ada proses peradangan. Kalau kemarin kita temanya adalah osteoartritis. Selain menurunkan berat badan, menurunkan lingkar perut, apakah bisa penyembuhan penyakit tertentu? Oke, Bapak Muhammad Zain, kami nggak akan ngeklaim bahwa program ini penyembuhan penyakit tertentu. Kita nggak bisa ya, kita nggak bisa klaim ini akan sembuh, nggak seperti itu. Tetapi dari kita tahu bahwa dari berbagai penelitian, ketika kita bisa menurunkan lingkar badan, lingkar pinggangnya, menurunkan berat badannya, maka akan banyak sekali hal-hal yang kita bisa perbaiki ya. Contoh ini ya, Pak Trisna gitu, SGOT-SGPT-nya sudah meningkat ya. Nah, kebayang ya Pak, kalau ini nggak segera di-treatment, nggak dikurangin, ya ini berlanjut fasenya. Atau seperti Ibu Visia kemarin. Nah, contoh, ini Dokter Nur Santi misalnya, dia tidak mengupayakan agar misalnya berat badan ini sampai ke rentang normal, ya. Kebayang ya, ini kondisi pradiabetes akan menjadi diabetes. Diabetes kalau nggak tertangani lagi komplikasinya panjang, mulai dari mikroangiopati, makroangiopati. Ya, jadi kita di sini justru konsepnya adalah prevention, Pak Muhammad Zain. Jadi pertama kita adalah memang pencegahan, yang kedua, kalaupun sudah jatuh pada kondisi sakit, maka kita bersinergi dengan para dokter untuk apa? Karena kadang-kadang terapi dari dokter pun itu hanya mengobati gejala, belum tentu langsung menyembuhkan. Obat-obatan diabetes contohnya, nggak menyembuhkan diabetesnya gitu, tetapi membantu mengontrol agar gulanya menjadi normal. Obat-obat hipertensi tidak menyembuhkan hipertensinya, mengobati gejala darah tingginya yes gitu, tetapi penyebabnya ada di sana dan belum disembuhkan dan nggak bisa berbalik gitu ya kalau dia sudah terjadi gangguan. Nah, apa yang kita kerjakan berkesinambungan dengan terapi medis menguatkan sehingga kondisi pasien recovery-nya menjadi baik. Seperti itu Bapak Muhammad Zain. Jadi kita tidak bisa mengklaim menyembuhkan penyakit tertentu ya.
Mbak Yuli Depok, untuk kulit sensitif apakah menimbulkan gatal-gatal? Kalau kulitnya sensitif, perhatikan ya, biasanya kulit sensitif identik dengan kering. Jangan irit-irit gel. Ini pengalaman kami. Kami udah sering sekali warning. Akhirnya mereka irit-irit gelnya gitu ya. Selama tidak irit-irit gel, nggak masalah ya. Kaki betis yang sering kram, ya bisa dilakukan Ibu Sriantini. Boleh, tidak harus di lemak, bisa di paha, bisa di pinggang, bisa di punggung. Bahkan saya setiap 2 minggu sekali detox seluruh tubuh Bapak Ibu, ya. Ya. Aterosklerosis ya, penyumbatan di kaki. Ya. Ibu Suwarti sudah punya device-nya, nanti ikut ke dalam program onboarding ya. Ada patokan-patokannya bagaimana bisa melakukan treatment. Jadi kita pertama buka muara limfatik terdekat, nanti kalau diikut onboarding ada peta ya, muara-muara limfatiknya. Jadi kita buka ke muara limfatik terdekat. Ya, jadi kalau semua sumbatan kita buka muara-muara limfatiknya, kita lancarkan dulu. Dan tetap meskipun masalahnya di kaki, saran saya tetap kerjakan di daerah perutnya juga. Ibu Suwarti, lingkar pinggangnya sama berat badannya berlebih atau tidak? Nah, kalau masih berlebih, maka semuanya tetap kita kita kontrol untuk resiko inflamasinya dengan menurunkan berat badannya dan gosok di area perut. Mbak Ratna, apakah program Coolfat yang di salon kecantikan efektif untuk bakar lemak? Mbak Ratna, mohon maaf untuk pertanyaan Mbak Ratna, saya nggak bisa jawab karena saya nggak mempelajari khusus program Coolfat yang ada di salon-salon, ya. Jadi saya nggak bisa jawab, gitu. Efektif atau tidaknya, karena saya nggak mempelajari khusus konsep itu. Oke, Ibu Rusmiatul, saya terkadang ada orang yang minta untuk saya pijat. Ya, Ibu Rusmiatul nanti bisa berkonsultasi dengan mentornya ya. Sebenarnya kita bisa lakukan treatment, beberapa dari tim-tim kami juga melakukan treatment ini, tinggal nanti teknik untuk pembersihannya saja yang barangkali perlu lebih hati-hati ya. Jadi pembersihannya karena kan berganti-ganti pakai, jadi harus misalnya menggunakan tisu yang beralkohol seperti itu ya untuk pembersihannya. Kalau kemampuan device-nya dipakai terus-terusan itu nggak masalah. Paling baterainya habis, chargernya habis, tinggal cas lagi aja seperti HP. Berapa banyak gel yang diperlukan supaya tidak kelebihan atau kekurangan? Biasanya nanti kalau sudah pakai, Ibu Zawata akan paham, lebih memahami. Awal-awal kayak masih takut-takut, tapi kalau udah lama pakai udah paham. Karena kalau misalnya mesin alatnya masih 5 menit masih jalan, tapi kita udah kerasa keset, nah itu udah pasti kurang gel. Atau mesinnya sudah berhenti tapi masih basah gelnya, kan sayang. Berarti kita tinggal pencet lagi aja, gosok lagi. Dampak dari alat ini, efek samping maksudnya Pak Muhammad Zain? Dampak tuh maksudnya efek samping? Tadi, efek sampingnya adalah kalau gelnya terlalu sedikit iritasi. Oh enggak, iritasinya sebentar aja kok, habis itu sudah aman ya. Ya. Ibu Ici, iya olahraga yang aman. Kemarin Dokter Ika sudah menjelaskannya, bisa dengan berenang ya. Ya, kemudian sepeda statis bisa ya. Sekarang udah banyak water sport, bahkan sudah ada senam di dalam air, itu banyak sekali. Bisakah program ini tanpa olahraga? Program ini tadi mandatorinya 3 Pak Muhammad Zain. Pola makan, habis itu device, pola makan, dan ada olahraga meskipun ringan 5-10 menit tetap kita kerjakan. Oke, gangguan mental dengan perhatian khusus pada sekolah luar biasa. Kalau saran saya, kalau udah gangguan seperti itu, lakukan 2, Dr. Martinus, lakukan 2 hal. Pertama, nutrisinya dibantu. Ada beberapa sifat nutrisi yang bisa membantu dari dalamnya. Misalnya omega 3 dengan krill oil, itu bisa membantu fokus mereka. Kemudian ditambah lagi dengan
device ini. Device ini di mananya detox limfatiknya gitu ya. Silahkan bisa digunakan. Oh, sering jantung boleh Dokter Yeni, nggak apa-apa. Nah, Ibu Suwarti tadi yang bertanya mengenai nyeri yang ada aterosklerosis ya. Nah, Ibu Suwarti, kalau ada obesitas, Ibu tetap harus fokus untuk mengurangi resikonya. Jadi, Ibu tetap lakukan program secara komprehensif, targetnya turun berat badan, turun lingkar pinggang, maka akan banyak sekali manfaatnya, resiko inflamasi Ibu akan jauh berkurang. Ya, jadi sambil kita kerjakan device-nya di perut termasuk di daerah kaki tadi. Iya, tidak harus di area perut saja. Betul, bisa di tempat yang terasa nyeri. Nanti ada tekniknya Ibu Momon. Kalau ada area-area yang ada nyerinya, ada tekniknya. Kalau dia cedera otot, ya tekniknya seperti apa. Jadi buka muara limfatiknya dulu, lalu lakukan gerakan sesuai dengan arus ototnya untuk relaksasi otot. Di punggung bisa, di tumit bisa. Melepuh seperti ada cairan, seperti cacar air disebabkan autoimun. Pak Uke, kalau ada kulit yang melepuh, berarti ini ada luka. Saat itu jangan dulu dikerjakan di kulit yang bermasalah. Ya, lakukan sekitarnya. Jadi di daerah yang bermasalah jangan dilewatkan. Kalau dioles seluruh tubuh, betul. Betul. Maksud saya 5-10 menit di area per area. Contoh Ibu Erni mau kerjakan di perut, 5-10 menit boleh di perut. Ibu Erni mau kerjakan lagi di paha, berarti tambah lagi 5 menit paha kanan, 5 menit paha kiri. Udah 10 menit, 20 menit, udah perut tadi 10 menit, paha kanan kiri 10 menit, udah 20 menit. Tambah lagi tangan kanan 5 menit, tangan kiri 5 menit, sudah tambah lagi 30 menit. Saya tambah lagi punggung, 10 menit lagi, udah jadi 40 menit. Tambah lagi leher bahu, ya, belakang bahu, tambah lagi 5 menit. Jadi total bisa sampai 1 jam. Per area 5-10 menit. Seperti itu Ibu Erni. Cukup paham ya? Mengurangi bengkak pasca operasi tulang dan apakah bisa dipakai di area sekitar operasi? Bisa, sangat bisa. Silahkan. Kenapa? Karena dari jurnal pun banyak mendukung mikrokaren bisa membantu untuk perbaikan jaringan. Ya, contoh nih, saya mau kasih lihat ini ada testimoni. Ini penderita DM yang sudah harus diamputasi, ada gangren. Dokter sudah bilang ini amputasi. Ibunya nggak mau diamputasi, Bapak Ibu dia mengupayakan yang lain. Dia pokoknya ngotot nggak mau, dia masih berusaha, akhirnya dia belajar, dia dapat info mengenai AyoPro, kemudian dia cobakan, tentunya ini bukan hanya gosok alat juga, jadi antibiotik tetap masuk, ditambah juga nutrisi suplementasi yang bisa meningkatkan antioksidannya. Hasilnya bagus sekali. Ini mohon maaf saya mau kasih lihat foto, mudah-mudahan Bapak Ibu nggak gelian ya. Saya kasih lihatnya kecil dulu deh. Nah, ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, bayangin ya, ini harus diamputasi nih. Karena udah diabetes, dia pasti ada gangguan mikrosirkulasi. Ada makroangiopati, mikrosirkulasi udah terganggu. Mau dikasih antibiotik yang udah kelas dewa pun, kalau aliran ke sananya sudah sangat terganggu, obatnya kayak nggak masuk, nggak bekerja. Nah, begitu kita kombinasikan obat dari dokter tetap masuk, kita bantu dengan sirkulasinya dilancarkan, hasilnya baik sekali. Akhirnya nggak jadi diamputasi. Dan ibu ini bisa berdiri ya, cerita waktu itu saya ada rekamannya, sayangnya belum lupa saya pindahin terus nih. Ya, ada ibunya cerita. Nanti berikutnya ada ya. Nanti saya coba pindahin dulu rekamannya. Kalau yang stroke, badan sebelah mati rasa. Ya, Ibu Enda sama, di area yang mau di treatment, buka ke muara limfatik terdekat. Ya, itu nomor 1. Jadi muara-muara limfatiknya kita lancarkan dulu. Yang kedua, baru kemudian di ototnya. Nah, kalau otot berarti semua area otot itu dilakukan gosok. Yang penting gerakannya menuju ke muara limfatiknya. Jadi kalau misalnya di daerah kaki berarti ke pangkal paha gitu ya. Nanti kalau di dalam program kita akan diajarkan.
Ibu Elizabeth, kalau nyeri yang kuat akibat sakit lambung seperti gastritis, sifatnya balik lagi, semua nyeri sifatnya itu adalah nyeri itu adalah respon tubuh ya, respon tubuh ya Bapak Ibu. Yang namanya nyeri adalah respon tubuh dari suatu kondisi. Bisa kondisi tersebut ada gangguan atau ada masalah atau memang ada proses infeksi, proses peradangan, proses luka, trauma jaringan, dan sebagainya. Nah, kalau penyebabnya ini, sumber daripada nyerinya tidak ditangani, tentunya nyerinya akan hilang timbul. Bukan berarti, oh alat ini nggak efektif nih, gitu ya. Nah, kalau nyerinya karena misalnya cedera otot, atau karena misalnya kalau di sini cedera otot ya, sebentar. Cedera otot atau dia, nah contohnya ini, pernah dengar ya sakit bahu gitu ya, ini kan tadinya penyakitnya nggak ada, sakit bahu, salah bantal gitu ya. Nah, dia coba, apa namanya, ada gerakan yang tiba-tiba salah tidur, salah bangun, salah posisi tidur gitu. Ini kan berarti seperti ada otot yang kecetit gitu ya. Nah, nyerinya karena otot yang tadi kecetit tadi. Begitu kita treatment dengan alat, karena kalau otot bisa langsung segera direlaksasi, otot kecetitnya yang bermasalah ini segera relaksasi, sumbernya udah ditiadakan, maka sekali treatment, 2 kali treatment udah sembuh, udah pasti. Itu bisa cepat sekali ditangani. Contoh juga adalah kalau misalnya cedera nih ya, kita ada atlet yang cedera contohnya. Nah, contohnya ini ya, ini dia ada cedera, udah fisioterapi, udah ke tukang ke fisioterapi 10 kali, udah sampai treatment pakai es, nggak bisa membaik Bapak Ibu karena jaringannya ada trauma. Nah, begitu kita lakukan treatment IOPRO ini microcurrent, karena memang microcurrent punya efek untuk mempercepat untuk perbaikan dan recovery jaringan Bapak Ibu. Jaringannya kan tadinya nggak ada, traumanya sembuh, yang nyerinya hilang. Nah, pada kasus seperti gastritis Ibu Elizabeth, kita perlu pelajari gastritis nyeri lambungnya karena apa? Karena ada kondisi di dalam perutnya. Kalau saat itu ditangani, bisa nyerinya berkurang. Tetapi kalau gastritisnya tidak ditangani sumbernya kenapa dia nyeri, maka pasti akan berulang. Saran saya adalah tangani dengan komprehensif, artinya kalau dia gastritis, cek pola makannya, ya, perbaiki pola makannya, hindari pedas, hindari yang asam-asam, hindari yang kopi, kafein seperti itu kalau dia sensitif. Kemudian apalagi stres juga pemicu, banyak sekali orang yang gastritis berat, GERD berat karena ternyata masalahnya di stres. Nah, apa yang bisa kita berikan? Pertama, bisa jadi lambungnya itu luka, maka berikan suplementasi seperti omega 3 yang mengandung krill oil, bagus sekali. Ibu Elizabeth bisa tanya kepada pengundang Anda, coach leader di komunitas kami, nanti bisa dibantu. Omega 3 dari krill oil itu sangat bagus sekali untuk menangani inflamasi, karena prosesnya ada radang, ada luka di sana. Itu perlu kita treatment, ya. Dan kalau dia penyebabnya karena stres, sulit stres itu akhirnya sulit fase tidur, ya. Dan itu kalau dia udah gastritisnya parah, makin parah dan makin sulit. Apakah program IOPRO bisa membantu? Sangat membantu. Lakukan detox limfatik. Jadi bukan hanya gosok area perut, gosok di daerah punggung. Biar apa? Biar relaksasi. Ya, jadi karena gastritis ini banyak dikaitkan dengan penyakit yang dengan pikiran. Seperti itu Ibu Elizabeth. Ya, jadi tubuh kita ini biasanya penyebabnya kalau sakit itu multifaktor, nggak cuma satu faktor. Jadi kita perlu juga kontrol dan kelola faktor-faktor yang lain, ya, sehingga penyembuhannya jauh lebih cepat, jauh lebih baik lah, gitu ya. Mencari sumbernya. Orang tua nyeri lutut, bagaimana cara olahraganya? Ya tadi bisa dengan berenang, ya sepeda statis, ya bisa juga dengan gerakan-gerakan tertentu yang tidak menambah beban lutut, tetapi gerakan tersebut bisa menguatkan di sekitar sendi lutut.
sebenarnya kalau di kota-kota besar, di Jakarta, sekarang udah mulai banyak ya Bapak Ibu ada tempat-tempat pusat kebugaran yang khusus untuk lansia. Nah, bisa dicari untuk bagaimana gerakan melatih ototnya dan lakukan di rumah juga. Nah, Kenapa? alat ini juga bisa bantu menguatkan ototnya juga dan mengurangi nyerinya. Jadi lakukan Ya sih, berkesinambungan, Ibu Rahmatia. Papa Peter kalau mau. Oke, Mbak Algrita, 2 minggu ini sudah pakai device beberapa kali dan ada penurunan sekitar 1,5 kilogram. Oke, bagaimana caranya saya nggak mau lagi turun BB? Susut perut boleh aja. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali dan menarik. Mbak Algrita bisa banget. Caranya adalah Mbak Algrita pola makannya nanti dibantu dihitungkan, dikoreksi. Ya, berat badannya Mbak Algrita dikali dengan 1,5 gram proteinnya, maka proteinnya harus masuk segitu, ya. Dan karbonya boleh nambah karena nggak mau nurunin berat badan. Nah, kunci satunya lagi adalah olahraganya harus lebih intens, ya. Jadi tambahin massa otot. Jadi kalau proteinnya cukup, olahraganya yang muscle strength, kekuatan otot, melatih kekuatan otot, nanti berat badannya bisa stabil, tetapi yang ditambah adalah massa otot gitu dan lingkar pinggangnya masih bisa mengecil. Ya. Kelenjar getah bening di leher. Kita tidak mengobati ya Bapak Ibu tumor, cancer, ya nggak seperti itu. Apa yang kita lakukan adalah kita bantu detox limfatiknya. Jadi kalau dia ada kelenjar getah bening di leher, kita nggak apa-apakan di daerah sana. Jadi justru kita lancarkan aja area limfatik yang jauhnya muaranya. Ya, di punggung boleh, di perut boleh. Keloid, keloid bisa nggak ya? Beberapa ada yang bilang keloidnya membaik, ya. Yang jelas stretch mark membaik dok. Tapi kalau keloid saya belum, teknologi yang ini belum ada yang melaporkan ke kami nih. Kalau mereka misalnya eksperimen apakah keloidnya membaik. Ibu Ratu, kalau sudah pakai ring jantung, apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ring jantung daerahnya di dada. Kita gosoknya memang nggak ada di daerah dada. Jadi Ibu Ratu tadi gosok di daerah perut. Kita pokoknya bersih-bersih limfatik kita di daerah perut, daerah punggung. Rutinkan Bu. Meskipun Ibu udah pakai ring, kita tetap udah pakai ring pun resiko aterosklerosisnya tetap ada. Jadi kita bersih-bersih limfatik kita lebih rajin. Jadi kalau ada kelebihan lemak dia cepat dibersihin, kelebihan lemak cepat dibersihkan. Seperti itu ya Ibu Ratu ya. Dada kiri yang suka nyut-nyutan, Ibu Erni baiknya cepat periksa dulu ke dokter untuk dipastikan ya, diagnosisnya apa. Betul, kalau sudah tahu dari dokter diagnosisnya jelas, nanti kami bisa bantu kombinasikan apa yang bisa kami sarankan. Ya, jangan didiamkan ya Ibu Erni. Ya, periksa dulu, kontrol ke dokter, konsultasikan ke dokter penyakit dalam, periksa lengkap sehingga Ibu bisa tahu ya, seperti itu. Ya, Mbak Uke, Ibu Uke atau Pak Uke, muara limfatik ada di mana? Biasanya kita akan ajarkan di sesi onboarding. Pak Uke sudah punya device-nya belum? Ya, nanti kita akan belajar di tanggal 2 ya. Buat Bapak Ibu yang sudah misalnya, "Dok, saya udah sebulan ini ikut program mau ikut dengar lagi." Boleh. Setiap tanggal 2 dan tanggal 16 semua peserta di komunitas kami, terutama yang pemilik device, kami terus berikan edukasi, konsultasi. Kadang-kadang pertama masuk program dia buat turun berat badan nih. Contohnya kayak Mbak siapa? Mbak Argita tadi ya. Nah, Mbak Argita nanti masuk lagi boleh di sesi onboarding. Ternyata, oh kali ini saya mau tanya buat masalah yang lain, konsultasi yang lain. Jadi Bapak Ibu pertama udah tercapai program susut perut sama lingkar turun berat badannya, nggak mau lagi turunin. Bapak Ibu tetap kami terbuka mendampingi Bapak Ibu selama punya alatnya untuk bisa mendapatkan konsultasi kesehatan, masalah kesehatan sekeluarga Anda. Tuh benefitnya dalam komunitas ya Bapak Ibu. Jadi silahkan. Nanti di tanggal 2 Mbak Agrita silahkan ikut lagi boleh, tapi memang sesi bagian pertama untuk orang baru ya. Jadi di bagian akhir nanti sesi tanya jawab boleh terbuka untuk
peserta lama sekalipun. Bahkan kami kemarin juga edukasi lagi, ada banyak serial edukasi kami, support mikronutrisi seperti apa yang bisa membantu untuk berbagai kondisi kesehatan satu keluarga, ya. Kalau orang diabetes, kurus badannya, digosok device bagian mana? Oke, Mbak Yanti, perhatikan, diabetes, kurus badannya. Orang diabetes itu fase perjalanan beda-beda. Ada yang masih kegemukan, ada yang sudah kurus. Tapi yang sudah kurus pun, kadang yang kurus itu bagian punggung, tangan, tapi perutnya masih di atas lingkar pinggang normal. Jadi Mbak Yanti pertama cek, kalau dia wanita, apakah lingkar pinggangnya masih di atas normal 80 cm atau pria di atas 90 cm. Kalau masih di atas normal, tetap target kita turunkan lingkar pinggang karena lemak visceral ini nih musuhnya ya. Dan tetap lakukan program AyoPro-nya secara komprehensif, belajar pola makan ya. Lalu gosoknya tetap gosok daerah perut, bantu untuk limfatik lancarkan di daerah punggung juga 2 minggu sekali. Kemudian kalau sudah mulai ada polineuropati ya, ada rasa kebas-kebas, kesemutan, nah itu boleh dikerjakan di area yang dikeluhkan untuk alatnya. Ya, betul Dokter Rohma. Oh, itu dokter. Nah, Dokter Eni nih, Dokter Eni kemarin yang saya cerita ya, nyeri lutut, gosoknya di perut ya, ternyata nyeri lututnya berkurang. Iya, bahkan udah nggak pakai obat pereda nyeri. Kemarin Dokter Reni cerita sama saya, "Dokter Yulia, saya sekarang kalau ke Jakarta, udah 2 kali ke Jakarta, nggak harus panggil bantuan untuk didorong sama kursi roda. Biasanya Dokter Reni kalau keluar kota pasti kontak dulu bagian penerbangan untuk dibantu, dengan kursi roda. Tapi dengan mengikuti program AyoPro sudah 2 kali, betul ya Dokter Reni ya ke Jakarta. Bahkan Dokter Reni kemarin cerita, kita ada event komunitas kita, seru sekali. Seluruh peserta komunitas kita di seluruh Indonesia hadir. Jadi kita kangen-kangenan ya, nggak nyadar kata Dokter Edi sampai ya ada joget-joget ringan gitu nggak kerasa nyerinya ya, dan banyak sekali yang sudah keluhan nyeri sangat terbantukan. Ya, Mbak Algrita ditambah, ya tadi saya sudah jawab ya, oke. Oh ini Mbak Maria nih, keloidnya menipis November 2024, lalu operasi hernia umbilikalis, ada keloid di bekas operasi, saya gosok di perut, keloidnya semakin menipis. Baik, terima kasih Bu Maria, tuh ada bantuan dari peserta komunitas kami yang ada testimoni. Oke, Ibu Mayang, ada autoimun, baik, kurus. Lakukan detox limfatik Ibu Mayang, tetap lakukan detox limfatik di daerah perut sama di daerah punggung. Iya, mungkin tidak harus intensitasnya setiap hari, tapi bisa seminggu 1 kali atau 2 minggu sekali, seperti itu. Jadi kita manfaatkan detox limfatiknya. Jadi Ibu Mayang manfaatkan untuk bersih-bersih sitokain inflamasinya ini ya, salah satu fungsinya sebentar. Sebentar. Wah bahagia Dokter Reni bisa apa, jalan nggak harus alat bantu dorong, kursi roda ya Dok? Nah ini saya mau kasih lihat untuk autoimun. Manfaatnya apa untuk autoimun ya? Udah kurus nih, masih perlu nggak nih program AyoPro? Ini bisa jadi barangkali referensi saya buat teman-teman yang punya masalah autoimun. Nih ya, di sini ada salah satu fungsi daripada limfatik kita adalah dia regulasi dan modulasi daripada adaptif imun respon. Respon imun tubuh adaptif. Dia meregulasi dan memodulasi, kemudian clearance of inflammatory cytokines. Pada orang-orang yang autoimun, kadang-kadang dia beberapa sitokain proinflamasinya itu meningkat ya, makanya mereka ada pemeriksaan berbagai
marker-marker untuk pendeteksian autoimun ini. Nah, Ibu bisa manfaatkan dengan detox limfatiknya. Di mana? Dilakukan di punggung. Detox limfatik di daerah punggung agar apa? Agar dia bisa bantu untuk clearance kalau ada peningkatan daripada sitokin proinflamasinya ini, maka dibantu di clearance. Seperti itu. Ibu Fensia autoimun karena device-nya tetap kerjakan kalau saya di daerah perut sama di daerah punggung Ibu Fensia karena dua area itu cukup besar ya yang kita bisa kerjakan dengan mudah. Nah, betul Ibu Nining. Ini saya menemukan kasus ya yang nggak sedikit ya. Berat badannya di normal ya, BMI di 23. Tapi lingkar pinggangnya di atas normal. Pertanyaan saya Bu Nining. Bu Nining, apakah sudah mulai ada salah satu dari gangguan 4 hal? Pertama, sudah ada hipertensi belum Ibu Nining? Ya, di atas 130. Sebentar, ini saya bantu untuk kasih lihat agar kita semua bisa waspada ya, lebih waspada. Nah, kenapa? Karena kita pikir berat kita normal. Oh, berat saya normal, BMI normal, padahal lingkar pinggang kita di atas normal. Nah, kita lihat ini. Ada yang namanya kondisi sindroma metabolik. Nih, ya, di mana kalau ketemu lingkar pinggang di atas normal, wanita di atas 80, pria di atas 90, dan ketemu salah 2 dari 4. Apakah trigliserid dari Ibu Nining di atas 150 atau tidak? Kolesterol Ibu Nining di bawah 50 atau tidak. Kemudian tekanan darahnya di atas 130/85 atau tidak. Glukosa darah puasanya di atas 100 atau tidak. Dok, saya kolesterolnya normal, tapi Ibu Nining menggunakan obat-obatan kolesterol untuk menjaganya enggak? Kalau menggunakan normal tapi karena obat, berarti ini sudah masuk kriteria. Tekanan darah saya normal, tapi normalnya karena sudah juga dengan dibantu obat, berarti sudah punya 2 faktor. Ini sudah sindroma metabolik meskipun BMI-nya normal. Nah, ya. Jadi tetap lakukan program susut perutnya, turunkan lingkar pinggangnya ke rentang normal. Bisa jadi Bu Nining mungkin di keluarga, entah orang tua, ada faktor nih pembawa ya, yang metabolisme lemaknya, kadang-kadang yang kita pelajari ada memang beberapa kelainan metabolisme lemak yang genetik gitu. Dia meskipun nggak gemuk-gemuk sekali, tetapi punya komponen lemak yang beresiko, membahayakan. Nanti Bu Nining bisa screening lagi pemeriksaan lanjutan ya dengan pemeriksaan misalnya small dense LDL, APO little a, ya, APO little e, ya, APO B dan sebagainya ya. Dermatitis. Kalau dermatitis Ibu Dokter Rohma sebaiknya adalah kita kalau dia karena kita lakukan dengan detox limfatik itu tetap ya. Tapi saran saya adalah kalau dengan dermatitis ada inflamasi kulit, coba tambahkan dengan kolagen. Kami di komunitas ada produk kolagen yang sangat baik sekali membantu yang dermatitis karena dermatitis ini sering karena kulitnya mudah kering. Jadi kolagen produk yang ada kami gunakan juga di komunitas itu ada pelembab mengandung fitoceramide. Fitoceramide ini membuat kulit jadi bukan hanya kolagen tapi juga ada fitoceramide sehingga kulitnya terus lembab dan biasanya reaksi alerginya jauh sekali berkurang. Saya ada foto testimoninya tapi nggak sempat buka slide-nya ya, nanti bisa ditanyakan ke pengundang. Ayudi, apakah aman penggosokan daerah perut? Insya Allah aman. Ya, karena kita nggak ditekan-tekan Ibu Bidan, ya, alat kita nggak digosok-gosok, ditekan-tekan, diurek-urek, ya, normal aja penggosokannya. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan sore hari ini diskusi kita bisa membantu menjawab
pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada masalah kesehatan ataupun yang ingin didiskusikan, harapan saya adalah Bapak Ibu semua ya, boleh Mas Hermas dibantu. Adakah di sini yang sudah ready dan sangat ingin tertarik beli dengan programnya? Boleh ketik angka 1. Yang kepengen banget boleh ketik angka 1. Karena kami ada pengumuman buat Bapak Ibu, boleh Mas Hermas dipasang? Ya, jadi buat Bapak Ibu yang sudah sangat tertarik, kita akan segera ada program onboarding. Oh, ini ada promo dulu ya. Oke, ada promo dulu, boleh Mas Hermas. Ini promo terakhir di bulan ini. Silakan Bapak Ibu kalau ingin memanfaatkan programnya, ini khusus 31 Oktober. Ada produk hadiah bagi para anggota baru di komunitas kami, berhadiah produk senilai 600.000